Itu yang agak sulit buat diprediksi karena bisa aja ke main island lagi. Wah, Morp, Loh, nabrak. Morp balik lagi nggak ke arah bootcamp? Malah dua tim Indonesia sekarang bentrok. Ada Alter Ego dan juga ada Morp dan juga ada Dewa United. Oke, dan lagi-lagi drop zone dari Dewa berada di tempat yang sangat tidak nyaman. Kenapa ya Yang gue Dewa? heran itu Morp, kenapa mereka tiba-tiba balik lagi ke arah bootcamp gitu? Padahal mereka tahu sekarang bootcamp itu tempatnya Dewa United setelah Dewa United ditendang oleh BTR. Mungkin karena gini, Morph itu kan ibaratnya udah rada lama ya nggak terjun ke official turnamen. Tapi kan mereka juga sempat main dan ketemuan di Sunhawk ya, Gel. ya namanya pengen ngerebut balik mantannya. Ya, usaha tidak ada yang sia-sia pastinya. Dan apakah usaha merebut kembali dari Morph bisa berhasil dilakukan atau tidak? Karena Jacques kali ini memegang senjata yang cukup berbahaya namun sama sekali tidak punya armor. Berarti minimalis banget dari segi lootingan untuk tim Morph ini ya. Betul, ini lootingannya bener-bener minimalis banget. Belum ada face, cuma helm doang di tangan Jacques. Dengan DBS-nya apakah bisa melumpuhkan satu pemain dari DU? Dimana Crazen juga tidak ingin membuka posisinya. Sudah terdengar harusnya step yang dibuat oleh seorang Crazen, kanan kiri kanan kiri. Belum ada tembakan sama sekali. Saling menahan stepnya. Bahkan Uni berada di bangunan yang lain. Tidak semua pemain Morp dan juga Dewa United turun di arah bangunan Y atau U-nya. Ya, malah Uni yang bisa melakukan looting dengan sangat lepas dan bebas berlari-lari di luar sana. Begitupun juga dengan teman-teman dari Dewa United duanya lagi ya yang masih berada di area yang cukup jauh. Kalau kita lihat dari bagian minimapnya, mereka melakukan split positioning dan harap-harap player-player dari Dewa United dari sisi yang lain bisa melakukan backup terhadap Steve Boy dan juga Crazen. Karena untuk sementara waktu kita melihat player-player dari Morph yang benar-benar stacking di satu rumah atau gedung Y ini. Oh ya, ini fight-nya bakal lama banget sih. Dan kalau circle-nya nggak ke arah sini deh. Kalau dilihat dari pergerakan observernya, dari gambar orang yang ada di bagian bawah dari minimapnya, ini ada di bagian kiri. Berarti untuk bootcamp nggak masuk. Oh, masuk ternyata. Kadang-kadang observer ngebug juga ternyata ya. Dan circle yang ternyata lebih condong menuju ke arah sebelah kanan. Ini circle kayak gini agak sulit sih buat ditebak. Bisa berakhir di sekitar bootcamp, high ground atau bukit-bukit sekitar bootcamp, atau bisa aja di arah sekitar ban. Rumah-rumah pinggir jalan itu biasanya tempat-tempat yang dituju untuk circle yang terakhir, atau bisa jadi di sekitar Paradise. Ada 3 titik yang berkemungkinan besar menjadi tempat terakhir dari circle. Oh, Crazen ternyata tiba-tiba terbackstep oleh seorang Mighty. Tidak disadari positioning dari Mighty benar-benar berada di bagian blind spot Dewa United dan bahkan langsung di-end begitu saja oleh seorang Jacques. Walaupun Jacques darahnya begitu minimalis, tapi mereka seenggaknya masih bisa menyelamatkan seorang Ezreal. Ya, sudah mulai dipush dan digerakkan satu persatu pemain-pemain dari Morp saat ini. Satu pemain dari Deus sudah berhasil diamankan, bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kalau kalian bingung kenapa cuma ada 15 tim, karena ada satu tim yang didiskualifikasi. Oke, talent ya. Betul, talent e-sport ya. Masih dengan alasan yang sama juga, berarti selamanya didiskualifikasi ya? Alright. Sampai turun ini kelar. Oke, sayang sekali. Dan itulah makanya kalau ada notebook lalu ditaati ya. Dan kali ini kalau kita lihat juga fight-nya masih berlanjut dari sebuah celah tipis. Yale masih bisa melakukan fight begitu tipis darahnya. Kukira kertas ternyata keras. Betul, bahkan Uni berhasil mereka amankan dan Bigetron Wah. datang menuju ke arah bootcamp kali ini. 3 tim yang dulu berebut bootcamp kali ini mereka bertemu kembali di arah bootcamp. Bahkan ini masih di early game, masih menit 4 menuju menit yang kelima dan masih di circle yang pertama. Kata BTR ya, ada apa nih gelut-gelut di rumah lama? Wih, langsung datang satu. Wah, Equip. ini ibarat BTR tuh Pak RT-nya. Ada apa nih? Dicek dulu bootcampnya kok ada Hara Huru, sekarang bakal dicek sama Bigetron. Liquid sudah berada di barisan paling depan, cukup dekat dengan pemain-pemain dari Dewa United dan juga dekat dengan Morp Team. Dan Liquid kembali ngeflank ke arah kanan, sudah mulai memasak granat tapi di cancel oleh seorang Yuhai. Ryzen tidak bermain, hanya ada Zuxi, Luxi, Liquid dan juga Yuhai. Ya, berarti Uksi sudah bisa bermain untuk di kali ini begitu percaya diri, menyisir ke lantai 2, ditembakin dan ternyata malah Liquid tertangkap.
refrag terjadi. Untungnya Liquid tidak sampai di end dan harusnya masih bisa di revive, tapi Mighty tertahan di bagian bawah sana dan harusnya Mighty bisa mengumpulkan informasi yang banyak. Namun kalau Mighty! kita lihat, look, see what happened, loncat terlalu jauh, offside sedikit dan bahkan langsung di end begitu saja. Betul, begitu instan tadi knock and valid no debat dari seorang Mighty. Bahkan Morph kali ini begitu percaya diri langsung tabrak pertukaran Bigetron. Satu pemain sudah melihat tembak kali ini dari seorang Yale. Maju ke bagian depan, Liquid lagi-lagi low HP. Sementara Israel memanfaatkan momentum untuk melakukan healing. Tapi kali ini Mighty bakal tabrak menuju ke bagian lantai 2. Masih mencari keberadaan dari Bigetron melakukan setup sebelum bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Morph Team. Granat yang tidak memberikan splash damage sama sekali. Sementara Yale dengan smoke-nya, tapi Mighty dengan granat lempar tipis saja. Terkena efek tembakan dan granat sukses mendapatkan satu pintu sudah mulai dibuka pada sistem dari Morph. Begitu rapi, satu persatu pemain dari Bigetron bahkan dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya ada Zuxi, last man standing, sudah terlock angle-nya terlihat di bagian atas. Ada stun grenade yang dilempar ke bagian atas kali ini dengan menggunakan Rambo-nya. M249 membatasi pergerakan dari seorang Zuxi, dan Mighty akan membackup dari bagian belakang. Backline sudah dijaga, akan sangat sulit tentunya untuk dikejar. Sedikit melakukan jump shoot, masih belum bisa connect ternyata, dan Yale kembali lagi masuk ke bagian dalam. Yes, untuk mengulur waktu untuk melakukan healing terlebih dahulu, dan sementara Zuxi kali ini bertahan seorang diri saja di bagian atas, benar-benar berada di posisi yang cukup tertekan. Gue nggak tahu Zuxi masih punya healingan atau enggak, tapi Mighty bakal langsung melakukan end terhadap kawan-kawannya. Yale naik di saat yang tepat melakukan penembakan, tapi ternyata masih bisa di counter. Zuxi benar-benar menggila kali ini, landing dan bahkan masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Ya, walaupun udah nggak ada aid kit lagi harusnya dari seorang Zuxi, tapi dia masih cukup sabar untuk menahan posisinya di bagian atas, di arah atap. Tidak ada utility setup yang dilakukan oleh Morph. Ada granat yang dilempar, sedikit melakukan jump shoot, masih bisa ditutup dengan melakukan prone karena celahnya benar-benar tipis. Tipis banget, dan refleks dari Zuxi ini terlalu gokil banget. Tapi kita akan lihatlah seperti apa pemain-pemain dari Morph, dan kali ini Mike akan berusaha untuk mencoba naik, nggak jadi. Karena gimana pun juga ada animasi manjat. Itu Betul. yang membuat delay dari player memegang senjata gitu loh, menuju ke tembakan. Ya, ini akan sangat sulit tentunya untuk Zuxi bertahan, dan Zuxi memberikan sebuah Kelihatan? counter. Tapi close combat-nya lagi dan lagi terjadi. Ya, dan Zuxi benar-benar terpojokan, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau misalkan Morph ngambil angle shot yang lain, kayak Jacquees berputar ke arah yang lain, itu bisa banget ditembakin, tapi malah Zuxi yang begitu aware dengan kepala Jacquees ditembakin kembali dan berganti senjata menjadi UMP. Sedikit tertekan, tapi tidak membuat Zuxi lengah terus-menerus. Jiggle. Ada tim lain lagi. Refleks yang begitu cepat, hati-hati. Ada V-Gaming yang mungkin bakal menjadi Pak RT selanjutnya. Betul, ini Pak RT kebingungan menghadapi warga-warga yang bandel, tapi ternyata Mighty berhasil diamankan. Wah, gila. Morph blunder, one man show yang begitu apik dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Namun, proses lompat ke bawah ketahuan oleh Ezreal, dan Bigetron pun menyusul DU ke arah lobby. Ya, begitu cepat fight terjadi di bagian bootcamp. Namun, di sisi lain juga terjadi pertemuan antara Eagle dan juga Boom. Kali ini trade knock terjadi. Datcon masih mengunci pergerakan dari Boom. Namun, ada usaha revive nampaknya akan dilakukan oleh seorang Ken. Tapi Ponbit harus melakukan healing terlebih dahulu. Sepertinya jalur rotasi healing dari Boom dipotong habis-habisan oleh player-player dari Eagle dan Datcon. Tadi masih bisa mendapatkan satu player lagi. Mungkin kali ini Namshin akan berusaha meng-screening rumah dari Boom dan berhasil mencari tembakan dari bagian celah-celah jendela. Ken terpantau lagi di depan sana. Ikiar pun ter-take down, membuat posisi dari Boom berada di posisi yang terpojokan. Iya, dan lihat Jump jump shoot. shoot. Berhasil ternyata. Boom rata, gagal untuk melakukan healing, dihajar oleh Eagle Esport. Ya, benar. Jadi kayaknya tadi apa ya, jalur healing kali ya, atau jalur lootingan healing kit dari si Boom ini dipotong sama Eagle, karena tadi terpantau salah satu player Boom bawa 7 first aid, dan itu akan menjadi harta karun untuk Eagle Esport pastinya. Ya, lumayan lah, 7 aid kit bisa ngebuat mereka lebih tenang ketika mereka melakukan fight. Tapi gue jarang deh ngelihat ada player yang ngambil itu sampai 7 aid kit, paling maksimal 5. Mungkin dia pelurunya dikit kali. Iya, malah lebih sering tuh yang ngambil peluru cuma dikit, kayak cuma 3 kali 4 kali reload. Entah kenapa gitu, kalau pro player bawa peluru sedikit yang cuma bisa 3 atau 5 kali reload, mereka bisa dapetin kill dan juga dealing damage yang gede. Tapi kalau gua yang bawa beda. peluru banyak, Beda. nggak ada tuh damage dealnya. Beda. Lu bikin hujan peluru, iya bener, hujan doang ya kan? Hujan doang, iya. Hujan doang kagak kenok.
hujan air ya Makanya kan. gue berusaha gitu. Makanya Ya, gue berusaha. daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Betul. Mendingan berusaha. Daripada bilang mau tapi nggak pernah proses pendekatan. Ngomong doang ya kan, nggak Ah, ada prakteknya, teori bilang doang. sayang tapi nggak ada actionnya. Nanya doang udah makan apa belum, tapi nggak dianterin makanan. Betul. Udah bilang sayang tapi ternyata cuma ngetes. Wah, itu yang paling menyedihkan. Udah dipanggil sayang padahal cuma ya panggilan aja. Udah baper. Oh, Sering terjadi di kota-kota besar. sekarang gitu ya metanya ya, ngetes doang. Ngetes, Ngetes ngetes. doang ya. Semuanya berlindung di balik kata baper, tapi yang pasti kali ini BAT yang tidak berusaha untuk berlindung dari tembakan One More terus-menerus menggocek di depan sana dari seorang Quadro. Posisinya udah ketahuan juga, ada kokongan granat satu sama lain, dilontarkan satu masuk ke rumah. Nah lo, White Test langsung saja tertumbang dengan lontaran granat dari seorang Quadro. Wah, ini chaos banget cuy. Dari tadi One More versus BAT loh. Granat demi granat sudah dilontarkan untuk kedua tim ini, tapi belum bisa memulangkan secara utuh tim tersebut ke arah lobby. Follow up-nya jauh banget lagi. Bahkan dari One More, dua pemain lainnya ada di bagian high ground. Sementara Nguyen ditinggalkan seorang diri, di-press oleh Madara, ada Quadro juga. Terus mungkin dari R2K kayaknya yang bakal fokus untuk melihat ke arah high ground ya. Dan Nguyen sudah memundurkan mobilnya. Splash damage masuk dan ada covering fire kali ini, namun setup dari BAT lebih rapi dibandingkan yang dibayangkan oleh One More. Ya, One More akhirnya harus merelakan dua playernya terjegal di bagian rumah-rumah. Darli dan Baki harusnya bakal lebih milih untuk mundur, tapi kalau kita lihat pergerakan dari BAT benar-benar barbar banget. Dua player sudah diutus untuk naik ke atas gunung, mungkin berusaha untuk mencari sampai meratakan habis-habisan player-player dari One More. Ya, betul sekali. Sementara Andi yang akan naik ke atas masih mencari keberadaan pemain-pemain One More yang tersisa di arah high ground ini. Sudah berani keluar dari kompon mereka. Siap untuk ditangkap. Happy birthday! To you. Happy birthday! Ada tembakan dari kanan ternyata tidak terdeteksi. Langsung valid no debat the end. Begitu saja. Andi bakal tumbang, bahkan korban berikutnya juga sudah mulai berdatangan. Darli langsung dipulangkan ke arah lobby. BAT hanya menyisakan Quadro yang sudah berada di barisan depan karena Madara tertinggal di bagian belakang. Ternyata Andi belum dipulangkan ke lobby. Ya, Andi kayaknya masih bisa diselamatkan ya oleh Woody. Tapi kalau kita lihat dua player berhasil ditangkap oleh Baki. Oh my god, setup dari One More benar-benar defensif banget, walaupun tersisa dua orang aja tapi tidak membuat semangat mereka patah. Quadro, the last man standing pun sudah mulai diburu oleh dua player dari One More. Kali ini lakukan langsung maju ke arah depan, bahkan granat demi granat terus-menerus dilontarkan membuat Quadro mau nggak mau sekarang harus turun gunung dan berlindung di arah tebing-tebing. Ya, dan terjadi lagi fight yang masih komit antara One More dan juga BAT. Apakah Darli berani untuk memberikan jump shootnya untuk menghabisi dua pemain dari BAT? Karena disambut juga oleh Baki. Ini 2 lawan 2, berimbang sih. Tapi apakah posisinya diketahui oleh pemain-pemain One More? Ya, dan Kayaknya nggak pastinya tahu deh. mungkin tebak-tebak doang kali ya ada di bawah, tapi nggak yakin banget 100% ada di bawah mereka. Dan Darli kayaknya bakal nekat langsung turun ke arah bawah, masih bisa Madara. dapetin Madara satu lagi. Quadro ditembakin, dan itu dia malah BAT yang harus diratakan. Dan Darli pundaknya agak berat ya untuk sementara waktu. Kill pointnya 4 dari total kill timnya 4 juga. Betul, berarti yang ratain BAT semuanya adalah Darli. Darli. Darli seorang diri yang show off tadi. Oh iya. Untuk meratakan 4 pemain dari BAT. Dan kita berpindah tentunya. Masih pertemuan antara tim Vietnam. Kali ini V-Gaming versus Xavier. Masih cukup berdekatan, tapi kayaknya belum langsung melakukan close combat. Mungkin tadi ada beberapa peluru-peluru atau granat nyasar ya masuk ke arah Lamborghini. Dan kalau kita lihat player-player dari Xavier ini dari segi healingannya itu nggak terlalu maksimal banget. Malah Lamborghini lagi nyicil menggunakan bandage yang mereka miliki. Ya. Sementara mereka sudah bermain dengan 4 playernya dan mereka nggak mau bermain lebih barbar untuk di Sanhok kali ini. Kalau misalkan kita bandingin Erangel, di X tuh biasanya lebih barbar tuh di Erangel. Ya, mereka terlihat lebih percaya diri. Mungkin karena Erangel map sejuta umat gitu kan. Gak ada yang benar-benar punya signature map di arah Erangel. Sementara kalau Sanhok pasti akan ada beberapa tim yang diunggulkan dari Sanhok ini. Apalagi tim-tim yang suka bermain sabar, tim-tim yang suka melakukan healing seperti Bonafide. Mereka akan sangat diuntungkan tentunya. Tapi gameplay healing apakah efektif untuk menghadapi tim-tim dari Vietnam? Karena setahu gua, dari Southeast Asia cuma Indonesia doang yang sering banget melakukan strategi healing.
Buat so far Sanhok iya. ya? So far iya untuk di Sanhok karena kan pencetusnya itu sendiri dari Dr. Badru yang Betul. merupakan salah satu player dari Indonesia. Jadi wajar kalau misalkan nggak terlalu banyak player-player dari negara luar yang mengikuti hal tersebut. Dan kalau kita lihat dari Onyx yang mereka sedari tadi masih mencicil pergerakannya untuk terus-menerus bergerak maju, dan menariknya adalah satu player yang diutus untuk menjaga bagian belakang. Gue masih belum tahu itu siapa satunya lagi, tapi yang pasti mereka saat ini bergerak tuh secara beriringan dengan player-player dari Bonafide juga membuka skopnya. Raffi memantau dari kejauhan. Ada yang bergerak dan akhirnya gatel. Ditembakin juga Tuyul yang masih bisa berlari-lari seperti Tuyul di depan sana juga dan menghindari tembakan dari Onyx Raffi. Ya betul, sudah mulai bermain agresif. Ternyata Onyx yang perlahan-pelahan pasti menahan pergerakan dari Bonafide juga. Ternyata hampir terjadi three-way showdown antara Onyx, Bonafide, lalu ada One More juga. Tapi dari One More mereka lebih memilih untuk mengamankan compound di sekitar pinggir jalan. Circle-nya ke arah bootcamp gak sih? Bagian kanannya bootcamp tuh. Deket-deket quarry ya, Iya, di bagian feeling gua. open-opennya. Alright, Ini Morp enak banget loh. Nggak 3 keluar. circle mereka nggak keluar. nggak usah keluar ngapain? Dapat killnya udah banyak banget lagi. Itu Dapetin dia DU, dapetin dari Bigetron tadi. dia cuma stay doang ya, mempertahankan compound dengan gaya, nggak usah keluar nyari kill. Ya, Malah betul. tim-tim lain yang datang ke arah Morph. Betul sekali. Dan dari BX kali ini yang cukup dekat dengan Skylight daripada Jersey, terspot dengan sangat jelas, diganggu pergerakannya. Belum ada backup yang dilakukan oleh Skylight karena posisi mereka juga sedang dalam posisi yang sangat kritis. Pick tipis mungkin akan langsung diberikan kali ini menuju ke arah Bensu. Ternyata dari arah bagian bawah, dari seorang Slayer berhasil mendapatkan satu pemain, bahkan dua pemain berhasil diamankan. Namun Roy siap membackup dengan cepat. Dan Bensu dipulangkan menuju ke arah lobby, Slayer juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Begitu chaos pertempuran antara Skylight dan juga BX. Ya, tersisa dua kali ini dari BX karena ada trading. Namun posisi dari Skylight udah ketahuan di belakang sana. Nikro pun tertangkap oleh seorang Roy dan juga Nah, mereka dipaksa buat keluar dari tempat mereka saat ini. Dan Jersey benar-benar tersisa sendiri di bagian depan karena pemain-pemain dari Skylight yang lainnya terjebak di arah belakang. Ini PR panjang sih buat BX. Mereka harus ngejar SG-nya dulu. Habis ngejar SG mereka harus ngelawan Morp yang udah ada di bagian dalam dari bootcamp. ada, dan juga ada satu player yang udah mulai ngejaga di bagian tebing. Kalau misalkan BX nggak aware, mereka bakal bisa mudah banget terbackstep oleh salah satu player. Kali ini Roy dan Vicoy lagi berusaha untuk mencari seorang Jersey, tapi Jersey dengan sangat sabar, nggak mau terlalu terbuka badannya, memberikan informasi juga kepada teman-temannya. Oh no, Jacques dari belakang sana sudah memantau pergerakan dari seorang Roy, dan Roy pun akan berusaha melakukan end terhadap salah satu player di depan sana, dan Vicoy sudah tidak bisa terselamatkan lagi, malah Jacques yang berhasil untuk melakukan backstep. Wow, sukses ternyata mendapatkan satu persatu pemain dari BX. Dan kali ini Morp benar-benar mengganggu pertempuran antara Skylight dan juga BX Senop. Sudah mulai nge-spot, kali ini jump shoot dari seorang Jersey, nyelam ke bagian bawah, tapi ternyata DPS dari Blue Zone menyakitkan, plus ada tembakan dari Roy yang begitu komit. Ya, Roy tanpa Kiyoshi kali ini masih bisa bertahan sebagai last man standing juga. Mungkin akan memilih untuk survive dengan healing kali ya, tapi kamera harus bergeser terlebih dahulu. Ada Alter Ego yang bakal bertemu dengan V Gaming di sebuah rumah-rumah pertigaan, dan mereka semua berada di dalam zona. Jadi kayaknya akan ada usaha untuk perebutan compound. Mungkin kalau misalkan memang dari kedua tim ini pengen komit dan pintunya sudah mulai dihancurkan, tidak ada pintu lagi dari arah compoundnya Spawn, mungkin ada di arah yang lain karena yang dihancurkan yang ada di bagian depan. Untuk melihat pergerakan dari V Gaming saat ini, Porch memisahkan diri. Kalau diperhatiin, ini 4 setup dari V Gaming semuanya nge-split. Ya, split di satu-satu rumah ya. Satu rumah ada penjaganya satu-satu. Bahkan Alter Ego yang cukup terpojokan berada di satu komplek, nggak mau terlalu terburu-buru atau terbuka. Dan Onyx, oh no, bahaya nih kalau misalkan Onyx join the fight antara V Gaming dan Alter Ego. Granat yang dilontarkan dari seorang Spawn masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Porsche, tapi Porsche darahnya juga udah begitu low. Mobil udah mulai dihancurin. Alter Ego nggak bisa bergerak terlalu bebas. Kalau keluar juga bakal ditembakin. Lihat Aduh, Super panik. Ronan. Aduh, hai, ditembakin sama seorang Raffi yang sedari tadi memantau dari kejauhan. Dan Super Una lagi berusaha mau di revive, nggak bisa, itu sempit. Masih bisa Masih selamat. bisa, dan untungnya ada follow up dari pemain-pemain Alter Ego dengan setup smoke yang begitu tebal. Berhasil menyelamatkan seorang Super Una dengan lihat pixel HP dan hampir terbleeding out dari Spawn kali ini. Granat berikutnya bakal dilemparkan menuju ke arah Porch, masuk, meletup.
ternyata masih belum bisa untuk mendapatkan seorang porsinya. Masih bisa terselamatkan dan Super Una pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Gangguan demi gangguan diberikan oleh Onyx dan Circle yang memaksa Alter Ego untuk masuk ke arah V Gaming. Ya, ini udah komit sih, harus benar-benar melakukan retake kalau misalkan Alter Ego mau selamat. Tapi Tom berhasil untuk mendefense komponen yang mereka miliki, men-take down satu player di depan sana, dan granat dari Potato berhasil connect. Tapi Tom tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dengan Akemi yang sudah akan berusaha masuk ke arah dalam, melakukan blind spray through the smoke, membuat salah satu player dari Alter Ego gagal untuk melakukan revive. Dan ini benar-benar posisi yang berbahaya banget karena Onyx bisa aja sewaktu-waktu join the fight. Lihat aja pergerakan dari Onyx, Keishi dan Jubrenki sudah mulai turun gunung. Tipis-tipis akan langsung masuk menyusup menjadi seorang maling. Betul, ini tersandwich dengan keras tentunya Alter Ego, tapi granat yang begitu bagus timingnya berhasil mendapatkan seorang Jobrenki. Keishi yang tersisa di bagian depan karena Power Punk akan menahan di arah belakang dengan 19 aid kit yang sudah dikumpulkan oleh tim Onyx. Ya, Onyx yang lagi mau melakukan backstep, malah mereka yang harus ter-take down terlebih dahulu. Sayang sekali. Dan ini masih benar-benar chaos banget karena 3 tim yang benar-benar ngotot berusaha untuk mendapatkan bibir zonanya, semuanya tertahan. Dan lagi-lagi permainan utilities yang begitu banyak dilontarkan terus-menerus oleh Alter Ego. Men-spot keberadaan Raffi di belakang, ditembak. Apakah Raffi masih bisa selamat karena Keishi pun masih belum bisa bergerak secara bebas, juga masih bleeding out. Alter Ego masih bisa bertahan dengan 2 player yang tersisa. Potato bahkan berhasil untuk melakukan healing keluar dari bagian rumahnya, menerima beberapa tembakan panas. Potato kentangnya berhasil untuk melakukan end terhadap 2 player Onyx. Betul, kayaknya mereka udah sadar mereka susah untuk masuk ke dalam zona. Cara satu-satunya untuk membuat mereka bisa mendapatkan poin yang banyak adalah mendapatkan kill-kill yang bisa mereka kumpulkan. Ini bener-bener gak dikasih lewat sama V Gaming. Wah, gila. Penjagaan begitu ketat dibuat oleh V Gaming. Malah Onyx yang masih bertahan di belakang dengan satu asuransi jiwanya, Power Punk ya. Malah dia yang aman gitu kan. Alright, dan ternyata lagi-lagi kita bisa melihat tim Vietnam yang begitu kuat. Masih ada DX, One More, V Gaming. Terus tadi ada siapa lagi ya? Masih ada 3 tim berarti. Tapi nggak menutup kemungkinan tim Indonesia bisa menang juga. Bisa dong. Masih ada yang bertahan di luar sana. Masih ada Masih Ucup. ada GD, Ya masih kan? ada Bonafide. Heeh. Masih ada 2 tim Indonesia yang bertahan di tengah-tengah cukup banyaknya tim Vietnam yang saat ini sudah melakukan setup. Nicil sih. Di tengah-tengah banget. Nicil bener-bener di tengah-tengah, dari DX, dari One Waduh. More, dari V Gaming. Waduh. Literally di tengah-tengah perang hutan ya. Alright, dan V Gaming yang sudah kehilangan Porsche, ternyata sedari tadi nggak ada kill point yang diamankan sama V Gaming. Betul. Padahal perang Alter Ego sama Onyx bener-bener barbar banget. Kayaknya kill pointnya masuk ke Alter Ego semua deh. Iya, dan dari GD Nicil ternyata yang ada di bagian tengah zona sudah berhasil diamankan Oh, oleh no. One More. Dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, tapi kali ini dari V Gaming. Ini kayak V Gaming banyak damage tapi nggak ada killnya deh. Mungkin ini bakal menjadi kill pertama untuk V Gaming. Wah, masih belum Masih bisa. belum loh. Oh, masih akhirnya. belum bisa. Akhirnya pecah telur ya. Katanya akhirnya nih gue dapat 1 kill point, dan ternyata Satar pun mati yang sama Blue Zone. berusaha bertahan nggak bisa. Blue Zone-nya udah terlalu menyakitkan, dan Baki terpantau di depan 2 sana. kill. Akhirnya tembus 2 kill, tapi lagi-lagi Lamborghini dan Rabis nampaknya akan menjadi sasaran berikutnya untuk seorang kedua. Dan Tom tanpa Jerry kali ini memberikan pressure ke arah seorang Betul, bahkan masih ada through the smoke dari seorang Tom yang benar-benar mencari Jerry yang lagi ngepron di Sunhawk nih, dilakukan oleh seorang Tom. Melihat dengan jelas tapi tidak ada tembakan juga dari Eagle Esport. Ternyata dari Eagle Esport mereka fokus untuk melakukan healing. Jadi ada tim yang terinfluence ya untuk melakukan healing. seorang Deadcon ya. Kayaknya udah latihan nih kemarin. Udah latihan. Susah loh healing tuh. Dia bikin custom room seorang diri, ya kan, di Sunhawk. Dia turun, dia kumpulin 8 kit, terus dia belajar timing untuk melakukan healing. Dan ternyata gaming Chua yang harus tertangkap di belakang sana. Chua menjadi Chuak Itu sekarang. healingnya berapa banyak ya Jel ya? Siapa? Deadcon. GD, Bonafide. Bonafide udah handal banget sih. Mereka ngumpulin pasti banyak banget. Oke, itu. maksudnya dari tadi tuh tim yang di dalam perang-perang juga. Tapi dia masih bertahan loh. Wah, enak banget angle-nya. Flank dari Tom tidak sia-sia dong. Berhasil mengamankan akhirnya kelar. ya. Confirm deh untuk V Gaming karena Ucup masih terlalu jauh sih. Berapa kill? Tadi V Gaming 2 atau 3 ya kayaknya. Atau 4 ya. Kayaknya nggak banyak deh. Tapi Nggak banyak damage-nya killnya. banyak, damage-nya V Gaming harusnya banyak sih. Damage-nya iya, tapi dari jumlah killnya harusnya nggak banyak. Lihat berempat. Cuma 4 poin kill yang didapatkan oleh V Gaming. Yes. Dan jarak dari Ucup dengan V Gaming udah deket.
Udah deket, Bisa tapi nggak ya? berapa banyak edkit yang tersisa? Bisa nggak ya ketembak? Coba kita lihat ya. Gak kelihatan guys, ini layarnya udah berpindah ke layar yang agak jauh soalnya, jadi kita nggak bisa baca siapa pemain lagi. Ada berapa banyak healing yang dipunya oleh last man dari Bonafide. Coba agak maju, lu agak maju coba. Nggak bisa, kabelnya pendek. Yang ada kejambak gua gara-gara headset. Oke ya, kayaknya udah habis nih, udah nggak healing lagi, udah mulai berlari-lari aja. Oh enggak, kamera diputer sekarang, dituker. Betul, dan 12 edkit. Oh masih banyak. 12 bisa edkit nih. dan dia udah ngelihat ini mau nggak mau harus ngelihat dua pemain ini nge-stick. Kalau Bisa misalkan dari Ucup dia mau nembak dan coba untuk mendapatkan dua pemain. Bisa nih harusnya, coba kita lihat ya. Apakah dapetin timing momentum yang tepat atau dapetin satu peluru dua kepala, masih nge-healing terus. Ini nggak bisa diem banget V Gaming. Wih, lari terus kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Tapi kayaknya dari V Gaming udah yakin sih. Ah, ini memang satu lagi healing. Tapi zonanya udah gerak gak sih itu? Belum ya? Belum. Oh, guanya ya. Ini kayaknya nunggu dempet deh. Ah, nggak sempat. Ya. Winner chicken dinner untuk V Gaming dari Vietnam di game yang